Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, yaitu yang bermateri Ekonomi Politik Pembangunan, yang beranggotakan saya sendiri Zulfa Mutiarani dengan NIM 22060091 dan teman saya Natasha Nelia dengan NIM 22060078. Untuk materi pertama itu akan dibacakan oleh Natasha Adnelia. Kepada Natasha disilahkan. Materi pertama yaitu pertimbangan dalam merancang strategi untuk mengatasi tantangan lingkungan saat ini. Yang pertama, adanya peran pemerintah di negara sedang berkembang. Yang kedua, yaitu demokrasi versus autokrasi. Yang ketiga, tren dalam kepemerintahan dan reformasi, eliminasi korupsi, desentralisasi, dan partisipasi pembangunan. Dan yang keempat, yaitu peranan LSM dan perkembangan dalam pembangunan. Peranan pemerintah di negara sedang berkembang. Adanya dua pandangan yang ekstrim, sering dimulai diskusi mengenai peran pembangunan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, bahwa pemerintah yang efektif tidak hanya perlu karena adanya kegagalan pasar, namun merupakan syarat untuk meraih keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang kedua, para pelaku dalam pemerintahan berperilaku seperti para politisi dan birokrat, sama egoisnya dan sama mementingkan dirinya sendiri dengan para pemilik perusahaan. Pemerintah di negara-negara baru merdeka sering hanya melanjutkan kebijakan penjajah atau sebaliknya memilih kebijakan yang merupakan reaksi kemarahan atas periode kolonial dengan meniru kebijakan Soviet. Atau versi yang lebih moderat, seperti di India, kurang terdapat landasan teori yang baik yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan. Memahami pola pemungutan suara pada reformasi kebijakan, Raquel Fernandez dan Dani Rodrik menawarkan contoh terkenal mengenai suatu situasi di mana bahkan para warga negara yang netral risiko mungkin akan menentang suatu kebijakan yang menentukan mayoritas. Ide dasarnya adalah bahwa jika terdapat beberapa warga negara yang jumlah signifikan, walaupun masih minoritas, mengetahui dengan pasti bahwa mereka akan diuntungkan oleh suatu kebijakan tertentu. Mereka akan menyetujui kebijakan. Kerangka kerja yang diusulkan oleh pemenang Nobel Douglas North terbukti bermanfaat untuk memahami perbedaan kualitatif dalam formulasi kebijakan antar negara. North membedakan institusi atau lembaga dengan organisasi. Secara umum, tidak akan ada insentif bagi pemenang kekuasaan untuk mengubah hak-hak yang tidak efisien ini. Selama hak-hak ini memberikan keuntungan pribadi yang lebih besar bagi pengusaha daripada rezim alternatif yang lebih baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman yang lebih baik mengenai sisi ekonomis politis dari reformasi dan implementasi kebijakan yang sukses mungkin akan memerlukan interaksi yang berkesinambungan dan ekstensif antara ilmuwan, politik, sosiolog, dan ekonom yang masing-masing dapat menyumbangkan wawasan yang bernilai tinggi dari penelitian mereka. Demokrasi versus autokrasi. Yang pertama itu pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Perbandingan manfaat antara rezim demokrasi atau otoraksi dalam hal kinerja pembangunan, terutama pertumbuhan ekonomi, masih diperdebatkan. Perdebatan ini telah berhasil mengidentifikasikan sejumlah trade-off. Yang pertama, dalam demokrasi, para politisi yang ingin dipilih kembali memiliki insentif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat. Namun di sisi lain, pemilihan yang akan berlangsung tak lama lagi akan memberikan insentif untuk mengejar pencapaian jangka pendek yang dapat digembar-gemborkan selama kampanye. Alih-alih mengejar hal-hal baik yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang, lebih buruk lagi politisi korup yang tahu bahwa ia akan segera terdepak dari jabatannya akan berupaya mencuri sebanyak mungkin selagi masih menjabat.
Yang kedua, pengertian autokrasi. Autokrasi adalah pemerintahan oleh satu orang atau oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang tak terbatas. Juga termasuk di dalamnya satuan-satuan daripada fasisme militer atau ketentaraan serta brutalitas atau kebiadaban. Dalam autokrasi, terdapat hambatan yang lebih sedikit mengenai apa saja yang dapat dicuri selama beberapa lama. Namun, para politisi yang cukup yakin akan berkuasa lama dalam mengejar strategi pembangunan jangka panjang, setidaknya untuk dapat mencuri lebih banyak. Dalam hal ini, korupsi memang ada, namun tidak separah di negara-negara berkembang lainnya, dan mungkin lebih sedikit daripada rata-rata. Efek positif autokrasi pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan tampaknya berjalan baik ketika suatu rezim melihat bahwa kesempatan terbesarnya untuk tetap berkuasa bergantung pada pencapaian tingkat pertumbuhan maksimal. Para autokrasi juga mempunyai kekuasaan untuk memanfaatkan negara demi keuntungan pribadinya. Dalam menghadapi persoalan mendalam ini, tidak mengherankan bahwa hasil empiris begitu terbagi-bagi. Tampaknya sepertiga dari penelitian yang dilakukan menemukan adanya dampak positif bagi demokrasi. Sepertiga berdampak netral dan sepertiga sisanya berdampak negatif. Demokrasi manakah yang mempercepat pertumbuhan? Efek positif autokrasi. Pada kebijakan yang memacu pertumbuhan nampaknya paling besar jika suatu rezim melihat bahwa kesempatannya untuk terus berkuasa tergantung pada prestasinya mencapai tingkat pertumbuhan yang maksimum. Jacob Denhan dan Clement Sherman menegaskan bahwa terlepas dari pendapatan dan sejumlah bukti adanya hubungan negatif pertumbuhan dan demokrasi, penelitian-penelitian itu juga melaporkan bahwa ketiadaan kemerdekaan sipil dan politis juga berhubung negatif dengan pertumbuhan. Untuk materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha. Untuk materi selanjutnya itu akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai tren dalam tata kelola dan reformasi. Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu dalam menangani masalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Merupakan salah satu bentuk pencurian indeks korupsi secara rutin, menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang ketimbang negara-negara maju. Hal ini dipahami sebagai cerminan dari sebab maupun akibat ketiadaan korupsi mendorong investasi dan upaya untuk memperbesar porsi ekonomi ketimbang memperebutkan distribusinya. Dan oleh karenanya, mendorong suatu perubahan. Hingga taraf ini, perbaikan dalam tata kelola pada umumnya dan pengurangan korupsi pada khususnya dapat menjadi sarana untuk mempercepat proses pembangunan. Di samping itu, ketika masyarakat semakin makmur, tata kelola yang baik akan dituntut secara luas oleh penduduk. Efek terakhir ini akan membuat korelasi sederhana antara pendapatan dan tata kelola yang baik sulit diinterpretasikan. Apa yang menyebabkannya? Praktik-praktik tata kelola yang buruk seperti suap, kendali terhadap media massa, dan pembatasan kebebasan masyarakat seringkali ditemukan bersama-sama dan bersifat saling menguatkan. Yang kedua yaitu desentralisasi. Desentralisasi sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman, yang mempunyai kekuasaan yang signifikan pada tingkat negara bagian dan pemerintah daerah yang tercantum dalam undang-undangnya. Uni Eropa secara resmi telah dan sedang melaksanakan prinsip subsidiaritas yang berarti bahwa keputusan dibuat sebagian besar pada tingkatan lokal jika memungkinkan. Britania Raya telah mendesentralisasikan otoritasnya kepada Skotlandia dan Wales dan juga kepada otoritas lokal di Inggris. Belum lama ini, tren ke arah desentralisasi dan pemerintah mandiri perkotaan yang lebih besar telah meningkat di negara-negara berkembang, seiring demokrasi menyebar di Amerika Latin, Eropa Timur, dan juga tempat-tempat lainnya. Reformasi konstitusional yang biasanya mengiringi demokratisasi dalam banyak hal telah memberikan peluang untuk mengkodifikasikan otonomi daerah yang besar. Seringkali motivasi utama dari pemerintah pusat adalah berbagi beban fiskal dengan pemerintah regional dan juga kota. Tetapi desentralisasi terkadang menggerogoti dirinya sendiri dan sulit untuk ditangani. Selanjutnya yaitu partisipasi pembangunan. Jika tujuan sebuah pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia,
Maka tanpa partisipasi, kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Dan memang, partisipasi sumbangan pendapatan dalam kebijakan pembangunan oleh para pihak yang paling terpengaruh oleh kebijakan tersebut merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Partisipasi juga merupakan suatu cara untuk meningkatkan kapabilitas manusia dan menjadi tujuan lain pembangunan. Pertumbuhan ekonomi banyak terbantu oleh pembangunan manusia dan tidak mungkin berkelanjutan tanpanya. Partisipasi pembangunan terbukti membuat proyek-proyek berjalan dengan baik. Dengan partisipasi yang murni dan penuh oleh para penerima manfaat atas penentuan pilihan proyek dan bagaimana bantuan pembangunan digunakan secara umum. Kita dapat berharap menyaksikan korupsi yang lebih rendah dan hasil pembangunan yang lebih besar per dolar bantuan yang dihabiskan. Kelemahan potensial yang terkandung dalam prinsip partisipasi murni, yang pertama yaitu negara termiskin perlu membuat keputusan kebijakan dan mendapatkan langkah pertolongan dengan segera. Negara miskin yang berutang besar memerlukan bantuan untuk merasakan tekanan untuk membuat rencana dengan segera dan memberikan sedikit waktu nominal atas partisipasi masyarakat. Bahkan jika mekanisme untuk menyalurkan partisipasi tersebut sudah tersedia, masih perlu untuk mengoperasikannya, untuk memastikan bahwa terdapat suara yang cukup untuk menampung preferensi yang disuarakan. Yang kedua yaitu orang yang kurang sehat dan tidak terampil kemungkinan tidak akan mampu berpartisipasi secara efektif dalam proyek pembangunan. Yang ketiga yaitu masalah biaya waktu. Orang miskin biasanya sibuk bertahan hidup. Mereka mungkin menerima upah pasar yang rendah, tetapi belum berarti mereka memiliki waktu untuk bekerja secara sukarela. Hal ini kentara terjadi pada perempuan. Mereka bekerja sama berjam-jam dan dalam kegiatan ekonomi maupun rumah tangga karena mereka tidak memiliki alternatif lain dalam produksi rumah tangga. Selanjutnya yaitu peran LSM dalam pembangunan. Organisasi sektor masyarakat biasanya diistilahkan dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dalam konteks pembangunan, tapi juga bisa disebut dengan organisasi nirlaba, sukarela, independen, masyarakat madam, atau organisasi warga. Berbagai organisasi dalam kisaran yang luas berada di bawah bendera LSM. Program mendefinisikan LSM sebagai kelompok warga negara nirlaba dan sukarela yang dibentuk pada tingkat lokal, nasional, atau internasional dengan berorientasi pada tugas dan digerakkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. LSM melaksanakan beragam layanan dan fungsi kemanusiaan, menyuarakan aspirasi masyarakat, negara kepada pemerintah, mengawasi kebijakan, dan mendorong partisipasi politik di tingkat komunitas. Mereka juga menyediakan analisis dan keahlian, berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini serta membantu memantau dan menerapkan kesepakatan internasional. Jika pemerintah mengandalkan otoritas untuk mencapai hal dan sektor swasta, mengandalkan mekanisme pasar untuk menyediakan insentif bagi pertukaran yang saling menguntungkan. Para pelaku masyarakat yang bekerja melalui LSM mengandalkan upaya dan pengaruh independen dan sukarela untuk mengampanyekan nilai-nilai mereka, mendorong pembangunan sosial dan juga ekonomi. 7 jenis keunggulan komparatif organisasional yang tumpang tindih dan saling memperkuat yaitu yang pertama inovasi. LSM dapat memainkan peranan penting dalam perancangan dan implementasi berbagai program yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan yang lain. Sebagai contoh, LSM yang bekerja langsung dengan orang miskin dapat menyusun program yang baru dan lebih efektif yang menjangkau masyarakat miskin. Yang kedua yaitu fleksibilitas program. Sebuah LSM dapat menangani masalah pembangunan yang dipandang penting oleh masyarakat tempat bekerja. Pada prinsipnya, LSM tidak dihambat oleh batas kebijakan publik atau agenda lain. Yang ketiga yaitu pengetahuan teknik khusus. Yang keempat, barang publik lokal yang ditargetkan. Yang kelima, perencanaan dan implementasi manajemen sumber daya milik masyarakat. Yang keenam, kepercayaan dan kredibilitas. Yang ketujuh, representasi dan advokasi LSM. Terkadang, kegagalan besar baik dari pemerintah maupun sektor swasta menciptakan situasi di mana LSM dapat dan memungkinkan seharusnya melangkah masuk untuk mengisi kekurangan. Itu melalui perluasan sektor. Sebagai contoh,
Brach terlibat dalam produksi barang swasta seperti kapur, sepatu, dan bibit tanaman, dalam kondisi di mana sektor swasta tidak berfungsi setidaknya di wilayah pedesaan. Namun, dalam kasus seperti itu, LSM mungkin akhirnya mengembalikan fungsi ini kepada lembaga lokal, sektor swasta, atau pemerintah, ketika kondisinya memungkinkan. Pemerintah di negara-negara berkembang harus melakukan apa yang bisa mereka lakukan, dan tentu saja mereka dapat melakukannya dengan lebih baik daripada sebelumnya. Terlalu banyak korupsi dan terlalu sedikit inovasi. Birokrasi yang kacau dan prosedur serta proses yang menyusahkan terlalu banyak melenyapkan aspek-aspek orisinalitas dan fleksibilitas dalam sistem pemerintah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.